diusir oleh malaikat. Nabi tidak terima karena dia sudah masuk surga, maka dia ingin masuk ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hum ummati, mereka juga umatku, kenapa nggak bisa masuk? Kata malaikat, kau tidak tahu apa yang dilakukan orang ini setelahmu. Dia berkhianat. Dia berkhianat. Karena itu dia tidak bisa masuk ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang teguh pendirian itu nanti di alam kuburnya gagah dia, Pak. Dia enggak menundukkan pandangannya, dia tidak malu menatap malaikat, menatap wajah Allah pun di yaumul mahsyar dia betul-betul bisa menatap. Kalau orang itu khianat enggak berani, enggak punya kebanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha wa ba'du. Jangan khianat. Hadirin, ketika Quran turun dengan kalimat kul, kata Allah pada malaikat Jibril, kul, Nabi ditanya, ansib lana rabbaka ya Muhammad, Tuhanmu, semua Tuhan orang ada di 4 sudut Ka'bah, 360, cuma Tuhanmu ya Muhammad enggak ada. Maka orang kafir menyebut ansib rabbaka. Datang perintah dari Allah pada malaikat Jibril, kul. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, kul juga, kul huwallahu ahad. Kata Rasulullah pada sahabat sama juga, kul huwallahu ahad. Kalimat kul enggak dikurangi oleh malaikat Jibril ketika Allah bilang pada malaikat Jibril, kul huwallahu ahad. Begitu juga kutipannya sama. Ada 300-an kali kata kul diulang oleh Quran untuk menunjukkan keotentikan malaikat Jibril, kepada periwayatan dari malaikat Jibril min indillah, kemudian kepada malaikat, kepada Rasulullah dan para sahabat. Nabi ditanya, yas'alunaka, misalnya anir ruh, yas'alunaka anil anfal, ada 13-an kata yas'aluna diulang oleh Quran, juga direkam yang sama tanpa dikurangi oleh Al-Quran. Sehingga hanya kitab suci Al-Quranul Karim yang asli, tidak ada pengkhianatan para kutab, para hufaz, para penulis wahyu, para penghafal wahyu kepada kita ini. Dan karena itu sanad, nasab dan i'rab, sanad, nasab, i'rab, 3 ilmu ini hanya ada dalam Islam. Di agama lain nggak punya. Orang belajar filsafat ke Aristoteles. Aristoteles berkata, siapa saksinya? Siapa sanad periwayatan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau di kita ada. Sanad, nasab, i'rab. I'rab itu asal usul kata. Terjaga di dalam agama ini. Itu karena jasa kesetiaan para ilmuwan di dalam Islam ini. Lalu ulama kita mau disepertikan sama agama lain, kita nggak terima, Pak. Nggak terima, karena ulama-ulama kita ini orang yang tersumpah. Boleh jadi dia secara kemanusiaan kurang,
Tapi kalau dia berbicara dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan, para ahli hadis misalnya, para ahli hadis seperti Imam Bukhari punya kitab Al-Jami'us Sahih nomor 2 setara dengan Quran, di bawah Quran. Dan itu terjaga. Sedangkan agama lain enggak punya ini. Jangan khianat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih sahabat satu-satu Pak untuk masuk Islam. Itu ada nama dalam sirah itu namanya Sabi'us Sab'ah. Sabi'us Sab'ah, orang ketujuh yang masuk Islam, kelompok 7. Itu dipilih langsung. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang paling banyak jasanya, sampai 40 orang yang masuk Islam itu pilihan semua. Pilihan semua. Karena itu tidak ada sahabat yang masuk Islam pada periode Mekah 13 tahun di Mekah yang khianat, itu enggak ada. Yang curang itu enggak ada. Bolak-baliklah sirah, enggak ada. Hebatnya Rasulullah. Tapi bitanahnya Nabi Musa, hawariyunnya Nabi Isa, banyak. Itu yang hawariyun ke-12 itu sejarah pengkhianatan tuh. Itu. Bitanahnya Nabi Musa, murid-murid Nabi Musa juga begitu. Bahkan murid Nabi Musa itu mengatakan buah pelirnya Nabi Musa itu kosong. Itu. Di surah Saf itu disebut. Tapi Rasulullah nggak berani. Itu nggak berani orang mengotak-atik kepribadian. Tabban laka, kata Abu Lahab pada Rasulullah. Turun tabbat yada abi lahabi wa tab. Dijawab oleh Quran langsung. Jadi kalau kepribadian kita orang Islam ini diotak-atik, terutama sekali para salihin, para abidin, para mujtahid, para mujahid, para mujaddid, kita tidak terima Pak, tidak terima. Lain warna kepribadian tokoh kita itu dengan yang lain. Saya ingin contohkan kalimat jangan khianat, jangan curang ini ketika seorang sahabat suka mencuri nih, kerjaannya nyopet. Rasulullah di satu kerumunan terbuka, dia mengajukan usul, orang pasang mata ngelihat pada dia. Wahai Rasulullah, aku ingin masuk agamamu, tapi izinkan aku untuk tetap mencuri. Profesi dia. Nabi diam sejenak. Nabi mempersiapkan jawaban yang tidak sampai menyinggung dia dan mempermalukan dia di banyak orang. Rasulullah punya kemukjizatan yang namanya abqariyatun nubuwah. Misalnya ustadz kita, imam kita ini sholat, kata Nabi, aku ngelihat kalian dari balik punggungku. Nabi bisa ngelihat makmum ini dari balik punggungnya, padahal Nabi nggak lihatnya ke belakang, enggak. Itu kelebihan Rasulullah di situ. Dia bisa membaca pikiran orang. Kata Nabi kepada Hatim At-Ta'i, alasta Hatim At-Ta'i. Iya, kata Rasulullah SAW, aku lebih a'lamu bidinika minka. Aku lebih tahu darimu sendiri tentang agamamu. Kaget dia. Alastamir rukusiyah. Aku juga tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Kenapa engkau tidak mau masuk agamaku ini? Rasulullah baca pikirannya. Itu hebatnya Nabi kita. Kata Nabi pada orang yang minta mencuri ini, silahkan mencuri, kata Nabi. Kau silahkan lanjutkan profesi mencurimu. Tapi kau berjanji kepadaku jangan mencuri. Jangan berbohong. Kau silahkan mencuri, tapi syaratnya satu. Kau berjanji padaku jangan berdusta, jangan berbohong. Senang dia.
orang dikasih restu kok. Malam dia mau melakukan aksinya, masuk ke rumah orang kaya. Udah mau melakukan aksi, nggak jadi. Apa kata Rasulullah? Kalau aku ketemu besok dengan beliau, dia nanya, masihkah engkau mencuri? Lalu aku berbohong. Orang Arab, mengapa Nabi dalam sirah banyak melakukan perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2, Habasyah 1, lalu perjanjian Hudaybiyah dan segala macam. Orang Arab itu pantang untuk ingkar janji. Kalau kita cuma merpati yang nggak ingkar janji, Pak. Ingkar janji. Kita berlindung di balik insya Allah. Insya Allah gampang ingkar janji, kita bilang. Berhenti sahabat ini, nggak nyuri lagi. Itu hanya karena Rasulullah mengunci dia dengan kata-kata jangan berdusta kepadaku. Berhenti. Seorang anak muda playboy, dia minta kebiasaannya untuk berzina, Pak. Nabi nanya, kau punya emak? Punya. Punya anak perempuan? Punya. Punya empok? Punya, kata itu. Punya ibu, punya anak perempuan, punya empok. Mau enggak emakmu, anak perempuanmu, empokmu dizinai? Enggak, kata orang itu. Kata Nabi, begitu pula dengan perempuan, emak lain, anak perempuan lain, empok juga enggak mau dizinai. Kalau kau berzina, itu sama artinya kau zinai emakmu sendiri. Berhenti. Hebatnya Rasulullah. Berhenti. Lalu habis itu Nabi doakan dia tentang kejahatan nafsu, kejahatan kelaminnya. Nabi doakan, berhenti dia. Berhenti. Karena itu di dalam mushaf Al-Quranul Karim itu di bagian lembar akhirnya itu ada sanad Quran yang terjaga. Ada qiraah 7, ada qiraah 10, ada qiraah 15, ada qiraah sampai 40, Pak. Macam qiraah. Itu nyambung sanadnya terus. Nyambung. Karena itu sekarang ini ilmu sanad qiraah, apalagi sanad hadis, itu luar biasa dijaga di dalam keilmuan Islam. Jangan khianat. Nabi pilih orang-orang Islam di awal sirah, maka ada sabi'us sabah, ada as-sabiqunal awwalun, sampai sahabat berjumlah 124.000. Rasulullah meninggal, jumlah sahabat sekitar itu, kata Imam Az-Zuhri, gurunya Imam Muslim, 124.000 sahabat. Itu. Karena itu ketika Mu'adz bin Jabal ada di suatu tempat, ditinggal oleh yang lain, halumu, sini dulu, kata Sa'ad bin Mu'adz. Aku ini sahabat Nabi, kalian tanya kepadaku bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah mendidik kami. Dipilih, lalu kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dibaiat, Pak. Sahabat ini dibaiat. Saya pernah diutus oleh Dewan Dakwah ke Freeport, Pak. Tiap saya ngaji, saya pakai raditu billahi rabba bil islami dina sebelum memulai ngaji. Gitu. Allahu ghayatuna wa rasulu qudwatuna anta matlubi wa ridhaka masyudi. Untuk sebagai upacara benderanya tiap hari Senin kalau kita ASN gitu, Sabta Marga gitu. Pelantikan pengurus Dewan Dakwah akhirnya pakai itu, pakai ikrar Muslim yang 5 itu, di mana Pancasila diambil dari yang 5 ini juga. Untuk apa? Untuk membangun, membentuk keislaman dia, sehingga anak gadis kita, anak bujang kita lepas,
kita nggak khawatir, kita sekolahkan jauh-jauh, kita nggak khawatir. Ini hal yang penting di dalam keberagamaan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa la takhunur rasul wa takhunu amanat. Kalian jangan mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, mengkhianati kaum muslimin. Telaga Rasulullah ini luas, Pak. Di tengah-tengah padang mahsyar itu, macam oasenya, itu ada orang masuk, orang Islam juga, kan masuk surga dia, masuk. Ketika dia mau masuk telaga itu, dia diusir oleh malaikat. Nabi tidak terima, karena dia sudah masuk surga, maka dia ingin masuk ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hum ummati, mereka juga umatku, kenapa nggak bisa masuk? Kata malaikat, kau tidak tahu apa yang dilakukan orang ini setelahmu. Dia berkhianat. Dia berkhianat. Karena itu dia tidak bisa masuk ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nguburin mayat, Pak. Saya pada contoh kasus kepada nggak definisi, karena kita bukan orang sekolahan, Pak. Saya kepada contoh kasus supaya kita bisa mengunyah tentang pentingnya soal khianat ini. Orang udah pada pergi nih, yang nganter ke kuburan. Kata Nabi pada para sahabat, kumu, berdirilah kalian. Berdiri. Orang di pinggir kuburan ini disuruh berdiri. Cara kita menghormati mayat, berdiri. Karena itu sholat mayat nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Itu rahasianya. Itu penghormatan terhadap mayat. Kata Nabi, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun saudara kalian yang meninggal ini. Was'alu lahu tathbita, dan panjatkan doa kepada Allah agar dia memiliki keteguhan. Fa innahul ana yus'al, karena sebentar lagi dia ditanya. Orang yang teguh pendirian itu nanti di alam kuburnya gagah dia, Pak. Dia enggak menundukkan pandangannya, dia tidak malu menatap malaikat, menatap wajah Allah pun di yaumul mahsyar, dia betul-betul bisa menatap. Kalau orang itu khianat, enggak berani, enggak punya kebanggaan, enggak punya kebanggaan. Itu orang mati disuruh untuk kita doakan rame-rame supaya dia punya keteguhan untuk menjawab satu-satu marabbuka man nabiyuka dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat seperti itu. Pada waktu dia diambang sakaratul maut, la khaufun alaihim walahum yahzanun, dia tidak ngeri-ngeri sedap ngelihat muka malaikat maut. Dia enggak mungkin dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sakaratul mautnya itu tenang. Karena itu Bilal bin Rabah ketika Nabi Isra Mi'raj, ini sami'tu khaf'asyaka amami, itu karena Bilal mau disiksa bagaimanapun dia enggak berubah pikiran, dia enggak berubah jalan. Ini contoh masyithah tukang sisir putri Fir'aun juga begitu. Kisah-kisah orang yang tidak khianat ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Ada seorang anak muda tabi'in besar, cakep, fisiknya. Ada perempuan yang menginginkan dia. Kata dia, aku ke belakang dulu. Lalu dia lumuri dirinya sama kotoran dia. Maka perempuan itu jijik dia. Sampai dia meninggal dunia, sampai pun sudah dikubur, badannya, dari kuburannya wangi. Allah memelihara dia. Karena enggak mau khianat.
Kalau kita tonton di YouTube Pak, ada Yusuf As-Siddiq dalam 45 seri diproduksi oleh Mesir, Lebanon dan Iran. Sinetron ini Musalsal Yusuf As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketik dalam bahasa Arab di YouTube. Itu Yusuf alaihi salatu wassalam sampai bicara anak kecil. Nabi Yusuf tersudut ketika Zulaiha mengatakan yang salah itu dia. Macam kasus yang lagi rame ini kan, siapa yang berbuat, siapa yang dituduh gitu kan. Nangis anak kecil, bayi. Kata Yusuf alaihissalatu wassalam, aku punya saksi. Siapa? Kata suaminya Zulaiha, itu bayi yang lagi nangis itu. Kata Zulaiha, mana mungkin dia bersaksi, hadirkan dia ke sini. Kata Yusuf alaihissalatu wassalam, dihadirkan. Itu kalau bayi Junaid itu pusarnya ditekan sama dia. Ketika Junaid dituduh juga berzina, wahai bayi, katakan siapa bapakmu. Habis sholat 2 rakaat ditekannya pusar anaknya. Itu ngomong, bayi ngomong. Nabi Yusuf juga ngomong bayi ini. Kalau baju Yusuf direkam oleh Quran, kalau baju Yusuf robek di depan perempuan itu benar. Tapi kalau baju Yusuf sobek di belakang, Yusuf benar, perempuan itu dusta. Dilihat oleh suaminya, baju Yusuf terkoyak di belakang. Itu kisah-kisah orang yang tidak berkhianat. Allah menyelamatkannya. Di sini Pak, kisah yang indah. Nabi Yusuf dibanding istri dan majikannya ini malu muka, dia memilih penjara. Dia memilih di penjara, enggak mau lagi tinggal di istana Zulaiha, enggak mau. Di penjara. Dia mengalah. Saya rasa kasus yang lagi viral ini akan juga diselesaikan seperti itu. Gitu. Orang nomor 1 dalam kisah raja-raja Jawa ditutup Pak, ditutup. Nggak akan bisa terkuak kasus itu, disembunyikan pasti. Kisah Yusuf ini adalah contohnya. Jadi saya pernah dengar mantan menteri Pak di Medan satu acara tertutup. Dia pengacara besar orang nih. Dia bilang, kalau aku ngomong ini di zaman pemilu lalu, ini negara bisa bangkrut. Kenapa? Karena hasil pemilu itu, kata Ustadz Somad sama dibisikan Roma Irama itu, Bang Haji, kata Ustadz Somad, kita bukan kalah di suara Bang Haji, kata Ustadz Somad. Apa dong Ustadz, kata Roma Irama? Kalah di perhitungan, kata Ustadz Somad. Nah, itu juga yang ini kalau ngomongin orang nomor 1 ini, itu bisa kena RI 1 Pak, tentang pemilu. Duit yang ada itu juga sekian diparkir di banker itu untuk 2024. Itu apa? Pengkhianatan. Hanya Islam yang punya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hanya Islam yang punya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul amantu billah tsumma istaqim. Hanya ada dalam agama kita. Hanya ada dalam agama kita, demi Allah 3 kali, enggak punya saksi, kita terima persaksiannya. Hanya di dalam agama ini ada mubahalah. Kalau aku yang salah, aku hancur misalnya. Berani agama lain seperti itu? Enggak berani Pak. Hanya ada dalam agama kita ini, sumpah mubahalah. Nanti pada zamannya anjing bisa ngomong Pak. Dia akan ngomong pada tuannya, yang selingkuh itu si ini. Anjing ngomong. Mungkin entah pakai aplikasi atau entah pakai apa gitu. Anjing bisa ngomong. Gitu. Nggak ada lagi nanti hoax gitu ya. Kebohongan publik akan terungkap ke permukaan. Jangan khianat. Quran menjadi kitab suci yang terpelihara karena kejujuran. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga juga karena kejujuran. Karena itu kita bangga menjadi orang Islam yang agama kita ini menjaga kita
Karena itu orang yang paling pencuri di atas pencuri, orang yang mencuri pahala sholatnya. Walaupun orang ini reman Pak, pendosa, tapi kalau dia sholat, benar sholatnya itu, enggak dia kurangi. Itulah orang Islam. Itu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk menjadi orang yang taat dan ahli istiqamah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.